Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 7 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami koreksi dalam sepekan pertama November ini. Terpantau IHSG turun 0,15% jika dibandingkan pekan sebelumnya Jumat 28 Oktober yang berada di level 7.056,04. Sementara pada perdagangan Jumat, IHSG menguat dari hari sebelumnya sebesar 0,16% menuju posisi tertinggi hariannya di 7.045,53. Sektor perindustrian memimpin pelemahan indeks komposit dalam sepekan dengan koreksi sebesar 3,2% dan juga sektor kesehatan yang melemah sebesar 1,74%. Sebaliknya, sektor yang masih menguat yakni sektor barang baku yang melejit sebesar 4,31% dan transportasi terkerek sebesar 2,38% sepekan. Dalam satu pekan, sebanyak 86,9 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 54,7 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign buy mencapai 823,92 miliar rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net buy sebesar 1,03 triliun rupiah. Laju IHSG yang turun selama sepekan terjadi di tengah sentimen dari dalam negeri, yakni masifnya rilis laporan keuangan kuartal 3. Terlihat laba bersih sektor perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan semestinya mampu menjadi tenaga bagi laju IHSG. Melemahnya IHSG juga dibayangi oleh rilis data inflasi pada Oktober oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat sebesar 5,71% secara tahunan dengan indeks harga konsumen sebesar 112,75. Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia terpantau turun ke level 51,8 poin pada Oktober. Selain itu, pelaku pasar juga merespon The Fed yang kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Rapat Federal Open Market Committee yang berlangsung 1 hingga 2 November memutuskan menaikkan kisaran suku bunga acuan Fed Fund Rate 75 basis poin menjadi 3,75% hingga 4%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan penguatan pada awal pekan ini. Pelaku pasar masih akan mencermati kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat alias Federal Reserve. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Danuwijaya mengatakan The Fed masih akan menaikkan suku bunga, meskipun angka kenaikannya akan berpeluang lebih kecil dari rapat sebelumnya. Di sisi lain ada sejumlah sentimen positif yang bisa mendorong pergerakan indeks. Misalnya, inflasi domestik yang lebih rendah dari perkiraan dan China yang berencana melonggarkan kebijakan zero COVID. Karena itu, Cheryl memprediksikan IHSG hari ini berpotensi akan menguat. Sentimen positif dari penutupan bursa Amerika Serikat di akhir pekan lalu juga turut memberikan optimisme pasar. Prediksi Cheryl, IHSG hari ini akan bergerak di rentan 6.970 hingga 7.100. Sedangkan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG hari ini dapat melanjutkan penguatannya untuk menguji area 7.050 hingga 7.090. Menurutnya support IHSG ada di 6.962 dengan resisten 7.128. Investor akan mencermati akan kebijakan moneter The Fed yang diperkirakan akan semakin ketat. Analis Sinarma Sekuritas Mayang Anggita mengatakan secara teknikal IHSG berhasil bertahan di atas MA20 di angka 6.980 sehingga berpotensi menguat menuju resisten previous high 7.109 hingga 7.136. Menurut Mayang, area ini harus mampu dihadapi sebelum melanjutkan perjalanan ke utara dan meraih kembali titik all-the-time high di kisaran 7.355 hingga 7.377. Prediksi Mayang IHSG akan berada di support 6.980 dan resisten di 7.136. Herditya merekomendasikan saham Doit
Bird, Raja, dan juga Friends. Sedangkan Cheryl menyarankan Inco, SMGR, dan juga Buka. Pada Jumat, IHSG ditutup naik 0,16% ke 7.045,52. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Selasa sebesar Rp936.000 per gram. Kemudian, beranjak naik ke level tertingginya pada Rabu sebesar Rp944.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp939.000 per gram pada Jumat 4 November lalu. Nilai tersebut lebih rendah Rp5.000 jika dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp8.885.000 dan Rp22.087.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp44.095.000, sedangkan 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp88.112.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp824.000 per gram, turun Rp8.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya sebesar Rp832.000. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami tren menguat dalam satu pekan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang bergerak di level 90,14 US dollar per barel, lebih tinggi 2,55% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang senilai 87,90 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe menguat 2,87% menjadi 94,46 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya 93,77 US dollar per barel. Harga minyak sempat terkoreksi setelah data ekonomi China menunjukkan penurunan. Kenaikan suku bunga The Fed juga sempat menjadi penekan harga minyak mentah. Namun secara pekanan harga minyak berhasil rebound terdorong oleh penegasan dari para pengekspor yang tergabung dalam OPEC untuk menjaga harga pasar global tetap stabil. Penguatan harga juga ditopang oleh pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Selain kedua faktor tersebut, minyak juga mendapat angin segar dari data industri Amerika Serikat yang menunjukkan adanya penurunan tak terduga stok minyak mentah di negeri paman Sam tersebut. Di sisi lain, pasar juga tengah mencermati akan rencana adanya pembatasan harga ekspor minyak Rusia oleh negara-negara Group of Seven yang akan dimulai pada akhir bulan ini. Pengesahan batasan harga diperkirakan dapat memperketat pasokan minyak mentah. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan kembali melemah pada Senin. Data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan menjadi pemberat rupiah. Data non-farm payroll Amerika Serikat meningkat 261.000 pada Oktober. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi ekonomi, yaitu penambahan hingga 167.000 pekerjaan. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede bilang, sentimental hasil rapat FOMC yang menaikkan suku bunga 75 basis poin juga masih akan mempengaruhi IHSG. FOMC di November juga memberikan sinyal The Fed akan menaikkan suku bunga melebihi target di Desember. Padahal FOMC sebelumnya menargetkan kenaikan suku bunga hingga akhir 2022 hanya mencapai 4,5%. Sentimen FOMC akan terasa di pasar setidaknya hingga rilis inflasi Amerika Serikat pekan depan. Analis DCFX Futures Lukman Leong juga melihat investor akan menunggu data inflasi Amerika Serikat. Menilik konsensus, rata-rata analis memprediksikan inflasi Amerika Serikat mencapai 8% di Oktober, turun dari 8,2% di September. Lukman memprediksi Senin rupiah bergerak antara 15.650 hingga 15.850 rupiah. Jika proyeksi Joshua, rupiah bergerak di kisaran 15.675 hingga 15.775 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Serat Mandalas pamit undur diri, sampai jumpa.